Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindita Dwi Putri dari kelas 11.5. Saya akan khutbah tentang sholat mencegah kemungkaran dan membangun harmoni sosial. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Islam adalah agama terakhir dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai penyempurnaan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Karena itulah ajaran Islam berfungsi dan berperan sebagai pelurus, pembenar, pemurni, dan penyempurnaan terhadap ajaran-ajaran agama sebelumnya. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika kutiba bihaqqo musaddaqo lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaimin alaih. Islam datang dengan membawa indahnya kesempurnaan tatanan hidup, baik dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan pencipta atau hablum minallah, maupun dalam tatanan hubungan antar sesama manusia atau hablum minan nas. Di antara manifestasi hubungan antara khalik dengan makhluk atau hablum minallah adalah ibadah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada dua kualifikasi orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu khosyi'un dan sahun. Khosyi'un adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk, niatnya ikhlas, caranya benar, sikap hidupnya tegas, suka kerja keras, dan benteng pertahanan, penangkalan maksiatnya handal, memiliki pengaruh bagi pencegahan perbuatan keji dan mungkar, serta dapat menempa pribadinya sehingga memiliki kesolehan individual dan kesolehan sosial. Karena sholat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan khusyuk sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, pasti akan mencegah pelakunya untuk terjerumus ke lembah kekejian dan kemungkaran karena kemampuannya dalam mentransformasi nilai-nilai sholat. Orang yang mengingat Allah hatinya akan tenang, jiwanya bersih, dan dia akan terpelihara dari kedurhakaan, kedurjaan, dan perbuatan dosa. Sedangkan sahun adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang selalu memamerkan kebaikannya, mengharapkan pujian dan sanjungan. Tidak memiliki kepedulian, sikap hidupnya pemalas, menghindari kerja keras, lebih menyukai pemberian daripada memberi, egois dan tinggi hati. Dalam surat Al-Ma'un ayat 4-7, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Dalam Islam, sholat merupakan salah satu media komunikasi langsung antara seorang hamba dengan sang Khalik yang tidak memerlukan perantara. Tidak ada penghalang apapun untuk dapat didirikannya, karena setiap kita memiliki dimensi ketuhanan yang bersemayam di hati yang perlu terus disucikan dengan berbagai ibadah, seperti sholat. Sholat adalah bentuk hubungan universal dan integral antara gerakan hati, lisan, dan anggota badan untuk menumbuhkan sinergi positif. Sholat juga melatih diri untuk hidup selalu isti'anah atau memohon pertolongan hanya kepada Allah, atau istiqomah selalu konsisten dalam sikap, ucapan, dan perbuatan, dan istihah atau mengerahkan kemampuan yang optimal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan sikap isti'anah, istiqomah, dan istihah yang dilatihkan di dalam sholat, maka Allah akan menurunkan malaikat yang membimbing, memberikan petunjuk hidup, mencabut rasa takut,
menghilangkan rasa cemas dan terhindar dari putus asa dengan memberikan jaminan syurga kepada hambanya. Ibadah sholat merupakan media ketundukan dan kepasrahan total dalam Islam, sehingga sholat dalam Islam difungsikan sebagai tiang agama. Karena pada sholat terdapat pelaksanaan 4 rukun Islam yang lainnya. Di dalam sholat ada syahadat sebagai penyaksian atas keesaan Tuhan dan kerasulan Muhammad. Ada ajakan zakat karena sholat diakhiri dengan salam kanan dan kiri yang mempunyai makna kepedulian sosial. Demikian pula saum ada pada sholat karena orang yang sedang sholat tidak boleh makan dan minum dan berkata selain bacaan sholat. Dan di dalam sholat juga ada pelaksanaan ibadah haji karena sholat tidak sah tanpa menghadap kiblat. Namun pada kenyataannya banyak orang yang melakukan sholat tetapi tidak berhenti melakukan perbuatan keji, masih mengerjakan perbuatan yang mungkar dan tidak melakukan kebaikan. Akhlak mereka pun buruk dan gaya bicara mereka kasar serta tidak sopan. Hal itu tiada lain karena sholat mereka dilaksanakan asal-asalan dan tidak khusyuk, sehingga belum berpengaruh positif dan berperan aktif bagi penanggulangan kejahatan dan sifat-sifat kejelekan serta perbuatan kenistaan dan kemungkaran. Kenyataan mereka membuktikan bahwa orang yang menegakkan sholat dengan benar dan khusyuk adalah orang yang paling minim melakukan tindakan kemaksiatan dan kriminal. Ujian dan cobaan Allah terhadap hambanya terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu ujian dalam bentuk kebaikan dan ujian dalam bentuk kejelekan. Ujian dalam bentuk kebaikan yaitu dengan diberikannya nikmat, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sedangkan ujian kejelekan berupa malapetaka, musibah, kesengsaraan, dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35. 2 ujian tersebut menuntut sikap berbeda yaitu syukur dan sabar. Akan tetapi persoalannya tidak mudah karena manusia memiliki kecenderungan ingkar dan sombong pada saat ia meraih nikmat dan berkeluh kesah pada saat ia terkena musibah. Dari sini dapat dilihat kualitas sholat seseorang. Jika masih ada orang yang sholat tetapi ia masih suka berbuat maksiat, sombong, angkuh, dan hidupnya tenang, penuh dengan kegundahan dan kegalauan, serta selalu berkeluh kesah, berarti sholatnya belum berpengaruh kepada dirinya. Sekian khutbah saya. Mohon maaf jika kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.